Ya, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Luki Jani, Sekretaris Perkumpulan Jaga Pemilu, dan Agung Harsoyo, pakar forensik sekaligus dosen di Institut Teknologi Bandung. Selamat malam, Pak Luki, Pak Agung. Selamat Selamat malam, malam, Mbak Mbak Valerina. Valerie. Ya, kita ke Pak Selamat Luki malam, Mas terlebih Agung. dahulu. Pak Luki, dari Ya, paparan Anda tadi siang, masalah terbanyak di pemilu 2024 ini dari aplikasi Sirekap, yang persentasenya mencapai 25%. Apa saja temuan-temuan masalah yang paling krusial dari Sirekap ini? ya. Jadi kalau dari laporan yang kami peroleh dari para pemantau yang mengamati secara langsung proses perhitungan dan rekapitulasi suara di TPS, itu seringkali terlihat bahwa hasil perhitungan manualnya benar, akan tetapi kemudian waktu difoto, kemudian dikirimkan ke Sirekap, ke sistem Sirekap, angkanya menjadi berubah, ya. Angkanya rata-rata mengalami markup, ya, penggelembungan, dan jumlahnya itu sangat fantastis, ya. Nah, sebenarnya jika saja di sistem Sirekap ini ada mekanisme filter, jadi katakanlah kan kita tahu setiap TPS itu maksimal 300 pemilihnya. Jadi Iya. begitu terbaca oleh sistem melebihi 300, itu langsung ditolak dan sistem meminta orang tersebut mengunduh lagi, ya, KPPS tersebut mengunduh lagi. Tapi sayangnya tidak ada mekanisme filter itu sehingga kemudian masuk ke dalam sistemnya KPU dan terpampang di web KPU dan orang bisa melihat, dan kemudian ini tentu saja menimbulkan kecemasan, menimbulkan prasangka terutama bagi para kontestan peserta pemilu. Oke, angka-angka yang di markup, kemudian juga ini temuan suara yang melebihi batas maksimal yang ditentukan KPU 300 suara per TPS. Terkait Ya. dengan kabar temuan penggelembungan suara yang didominasi ke salah satu paslon ini, dalam konferensi pers tadi siang kan disebutkan angkanya mencapai 80%. Bisa dijelaskan temuan ini, Pak Luki? Ya, jadi sebenarnya yang kami peroleh informasinya dan juga sudah banyak beredar di media sosial, katakanlah satu paslon itu hanya memperoleh 90, ya, suara. Tapi pada saat difoto dan kemudian dikirimkan ke Sirekap itu menggelembung, kita nggak tidak ada batasannya gitu. Nah, ini yang kemudian tentu saja akan membuat, ya, proses pemilu kali ini menjadi dipertanyakan. Kita ketahui bahwa inti dari pemilu adalah pemberian suara dan perhitungan suara. Ya, ini yang paling krusial dan inilah puncak dari proses pemilu. Nah, kalau proses perhitungannya saja disinyalir, ya, banyak kelemahannya, tentu ini akan kemudian membuat proses pemilunya menjadi dipertanyakan. Oke, baik. Mungkin kita tanyakan kepada Pak Agung ini, kenapa Pak Agung hasilnya bisa berbeda antara di Sirekap dan yang difoto secara langsung? Apakah ini murni faktor human error atau kesalahan teknis seperti itu? Jadi kalau secara teknis itu sesungguhnya ada beberapa kemungkinan kesalahan itu bisa terjadi. Seperti disampaikan oleh Pak Luki tadi bahwa ketika ada filter maka sesungguhnya itu akan menjadi barrier ya untuk kesalahan yang melebihi angka tertentu. Jadi Oke, itu adalah satu kesalahan algoritma. Akan oke, tetapi ada juga kemungkinan lain ini. Itu hanya bisa diteliti ya kebenarannya kalau nanti dilakukan audit atau dilakukan, yaitu adanya backdoor, kira-kira seperti begitu ya, bahwa ada pihak lain, dalam hal ini orang biasa nyebutnya hacker atau cracker begitu ya, oke. yang dia melakukan infiltrasi langsung, itu dapat seperti itu, atau dia telah apa istilahnya, menitipkan ya kira-kira begitu ya, satu malware sehingga ada ini apa namanya, ada kiriman data dari KPPS, maka dia akan menambahkan sesuatu kira-kira seperti begitu. Jadi
kemungkinan-kemungkinan itu dimungkinkan terjadi karena memang kasus-kasus yang ada di dunia itu kemungkinannya seperti itu, Mbak Valerie. Oke, baik. Ada kemungkinan kesalahan algoritma. Lalu tadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Luki, ini kan seharusnya batas maksimal dari KPU 300 suara saja, tapi yang masuk ini bisa sampai 800 suara dan ini sistemnya menerima, artinya tidak merah atau tidak menolak. Ini juga artinya ada sistem yang masih salah atau seperti apa, Pak Agung? Betul. Jadi saya sampaikan tadi, kalau secara logika saya ya, logika saya itu mestinya sudah diantisipasi karena seperti saya sampaikan kepada beberapa teman bahwa beda antara aplikasi dengan software biasa itu adalah terkait dengan bisnis proses. Jadi Sirekap itu merupakan aplikasi yang dalam hal ini terkait erat dengan bisnis proses yang ada di KPU, yaitu pengiriman dari TPS ke sistem informasinya KPU. Sedangkan SOP di KPU atau dalam hal ini peraturan KPU ya, bahwa setiap TPS itu maksimum kan 300 ya. Kemudian biasanya ditambah lagi suara cadangan itu sekian persen, nah kira-kira begitu ya. Akan tetapi angka 300 itu jadi satu requirement ya di dalam soft untuk dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Luki tadi itu sebagai suatu filtering ya. Oke, baik. Pak Agung, tadi Anda menyebut kesalahan ini bisa diketahui dengan melakukan audit. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab melakukan audit dan siapa saja yang harus dilibatkan dalam proses ini, Pak Agung? Jadi kalau menurut saya satu hal terlebih dahulu ya, bahwa terkait dengan audit itu sesungguhnya sesuatu yang negatif atau sesuatu yang menakutkan. Jadi audit itu biasanya sebagai satu kesatuan siklus ya. Jadi menurut saya tidak harus dilakukan audit secara khusus. Kan kalau keuangan itu sudah terbiasa dilakukan audit. Maka dari itu kalau menurut saya sistem ini akan lebih baik ketika ada audit. Nah, siapa yang melakukan audit ini memang secara secara akademik memang ada orang-orang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan audit IT, begitu ya. Jadi itu bisa berupa orang, bisa juga berupa lembaga. Artinya kalau di negara kita semisal itu teman-teman dari BSSN bisa melakukan audit sehingga bisa diketahui juga di situ apakah itu hanya internal atau bisa jadi ada pihak eksternal yang infiltrasi kepada sistem. Oke, baik. Pak Luki, ini kalau solusi dari Pak Agung bisa dilakukan audit terkait dengan sistem Sirekap ini. Kalau dari Pak Luki sendiri, apa yang seharusnya dilakukan KPU? Karena tentunya kan minta maaf saja tidak cukup. Kesalahan ini cukup fatal dalam pemilu 2024 ini. Apa yang akan Anda upayakan selanjutnya? Ya, yang jelas pada saat konferensi pers siang tadi, beberapa organisasi yang kemudian mencermati mengenai Sirekap ini sudah mengumpulkan data-data, ya bukti-bukti, dan itu tentu saja ada jalur hukum untuk memprosesnya, yaitu melalui Bawaslu untuk dilihat apakah memang ada kesengajaan seperti yang dikatakan Pak Agung tadi, atau ada kelemahan di sistem yang kemudian dibiarkan. Ya, jadi secara proses hukumnya itu Bawaslu bisa kemudian diminta pendapatnya atau opininya. Yang kedua, kalau mau dilakukan audit, tentu saja ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang betul-betul independen, punya kompetensi, punya kapabilitas. Ya, tadi Pak Agung menyebutkan salah satu institusi negara. Mungkin saja harus ada tim gabungan, begitu. Tidak hanya institusi negara saja, tapi juga melibatkan pihak-pihak di luar negara, non-government, gitu. Misalkan asosiasi yang mengenai pakar-pakar IT dari kampus-kampus, ya, akademisi dan sebagainya,
yang kemudian mempunyai kredibilitas, mempunyai independensi. Agar apa? Agar masyarakat kemudian percaya bahwa hasil auditnya ini dilakukan secara imparsial, tanpa ada kepentingan tertentu. Nah, saya perlu menggarisbawahi kenapa kita perlu dan sangat penting melakukan penelusuran dan melakukan audit terhadap Sirekap ini. Sirekap ini kan dibangun menggunakan dana APBN, menggunakan uang pajak rakyat, ya, sehingga apabila penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU membuat suatu sistem yang tidak mumpuni, suatu sistem yang rentan, itu kan sebagai proses, ya, menghambur-hamburkan uang rakyat. Nah, di sini kemudian selain audit terhadap IT-nya, tapi juga perlu dilakukan audit keuangannya. Ya, berapa sih dana yang dihabiskan oleh KPU untuk membangun Sirekap ini? Ya, dilihat kemanfaatannya sekarang. Baik, Pak Luki, artinya Anda menganggapkan sistem Sirekap ini tidak mumpuni padahal sudah menghabiskan anggaran yang cukup banyak. Apakah menurut Anda seharusnya sistem Sirekap ini ditutup atau bagaimana? Ya, sistem Sirekap ini apa boleh buat karena banyak sekali ditemukan keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan, ya, yang bisa kemudian menimbulkan prasangka, bahkan bisa memicu terjadinya instabilitas politik, ya, maka sebaiknya Sirekapnya ini sementara di hold dulu, gitu ya. Agar apa? Agar tidak kemudian berita yang simpang siur beredar, muncul cerita-cerita kabar burung dan seterusnya yang tentu bisa mempengaruhi, ya, pihak-pihak tertentu yang mungkin saja kemudian mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah yang bisa menuju kepada instabilitas politik. Nah, ini kan kita berupaya untuk menghindari, kita berupaya untuk mencegah supaya tidak menjadi guliran yang tidak terkendali, out of control. Nah, makanya harus ada keputusan terkait Sirekap ini. Baik, sebaiknya dihentikan sementara kalau menurut Pak Luki Sirekap ini. Kalau Pak Agung, apakah dalam waktu dekat ini apa yang bisa dilakukan oleh KPU untuk betul-betul memastikan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang kemudian menimbulkan kecurigaan ataupun dugaan intervensi pemilu 2024 ini? Kalau menurut saya begini, ini ada sekian ratus ribu TPS ya. Dan mekanisme atau SOP-nya kan sudah cukup jelas bahwa ketua TPS atau KPPS itu menginput gambar yang di dalamnya sudah ada ICR maupun OMR ya. Nah, itu sesungguhnya satu bentuk teknologi yang sudah cukup matang, sehingga sesungguhnya itu bisa dikaji ulang lah, kira-kira seperti itu. Itu pertama. Kedua, kaitan dengan SOP, Mbak Valerie, bahwa sesungguhnya kalau diberi satu mekanisme dari setiap KPPS itu untuk mengoreksi sesuai dengan apa yang ada di C1, maka sesungguhnya dalam waktu yang relatif tidak lama, karena setahu saya KPPS itu bekerja tidak hanya pada saat hari H, akan tetapi setelahnya, artinya sampai hari ini itu teman-teman KPPS itu sesungguhnya masih bekerja. Jadi kalau menurut saya, kalau secara teknologi mestinya ada mekanisme dari tiap-tiap KPPS untuk bisa membetulkan sendiri, sehingga dalam hal ini bisa 100% dari seluruh suara yang ada itu sesuai dengan C1. Kira-kira seperti begitu kalau menurut saya. Jadi dalam hal ini efisiensi dari kalau dalam hal ini efisiensi gaji atau upah atau apapun namanya kepada KPPS itu bisa optimal. Kemudian kedua, kaitan dengan kebenaran data itu juga bisa dipercaya, begitu ya. Meskipun sekali lagi yang namanya sistem informasi itu yang bukan
utama ya, karena utamanya nanti adalah perhitungan secara manual. Akan tetapi menurut saya sejatinya IT itu sebagai support yang memudahkan begitu ya. Jadi kalau itu bisa dilakukan dengan SOP yang seperti saya sampaikan, maka nanti antara IT dengan hasil manual itu akan sangat dekat atau bahkan bisa persis sama. Baik Pak Agung, artinya memang ini seharusnya IT ataupun Sirekap ini bisa menjadi alat bantu untuk memudahkan, bukannya membuat masalah baru seperti itu. Kita sama-sama harapkan semoga KPU betul-betul segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi gangguan-gangguan ini, kesalahan-kesalahan teknis dan juga kesalahan-kesalahan algoritma dalam Sirekap ini. Terima kasih Pak Agung Harsoyo dan Pak Luki Jani telah bergabung dalam dialog di iNews Prime. Selamat malam. Baik.